Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pelajaran IPS yang kita lanjutkan kemarin, yaitu kemarin kita sudah nyinggung tentang masalah dataran tinggi. Di mana dataran tinggi itu minimal 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita juga akan membahas bahwasanya dataran tinggi itu juga merupakan bekas dari wadah kaldera luas yang tertimbun material. Artinya apa? Runtutan-runtutan gunung yang meletus itu akan membuat sebuah gundukan-gundukan juga yang bisa dikatakan akan lebih enak dipandang. Kita ambil contoh yang pernah ke Trawas atau ke Prigen atau ke Tretes, itu di sana memang tekstur tanahnya itu tinggi rendah, ya. Dan di sana juga dinginnya sangat-sangat dingin dan segar. Orang banyak membuat semacam villa itu memang tidak lain karena suhunya yang mendukung, artinya suhunya yang dingin dan lain sebagainya. Nah, apakah kaldera luas yang dibentuk itu hanya digunakan hal itu saja? Tidak. Di sana juga petani sayur yang paling banyak. Sayuran itu banyak ditanam di daerah dataran tinggi. Jadi bukan di Trawas saja, tapi semua wilayah Indonesia yang dikategorikan dataran tinggi itu semua menggunakan atau mata pencariannya adalah sebagai petani sayur. Nah, sayuran apa saja yang bisa ditanam? Kita lihat, kita pernah juga melihat ada kentang, wortel, terus sawi, dan lain-lain. Banyak sekali kalau kita mau merinci satu-satu. Dan kita juga akan, kalau kamu pernah ke kebun teh di daerah Lawang itu juga begitu, itu juga merupakan bekas kaldera luas, yaitu runtuhan dari gunung yang dulunya terus meletus, materialnya itu mengarah ke bawah dan membentuk sebuah lembah, sebuah tanah yang luas. Nah, biasanya tanah yang asal letusan gunung itu rata-rata adalah subur. Nah, apakah hanya sayur? Apakah hanya teh? Apakah lain-lain? Banyak sekali, kopi, terus lagi tanaman bunga. Dan juga tidak kalah pentingnya yaitu tempat wisata, ya, pariwisata atau peristirahatan. Biasanya rata-rata itu banyak orang-orang yang yang datang ke tempat-tempat yang suhunya dingin. Untuk apa? Untuk suasana yang sejuk dan sebagainya. Atau begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk dataran rendah bagaimana ini? Dataran rendah itu berarti kalau tadi itu dataran tinggi 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, maka kalau dataran rendah itu ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya kita lihat ada di Sidoarjo, karena kalau kita tarik garis ke laut, maka Sidoarjo merupakan kategori dataran rendah. Mengapa demikian? Karena tidak bisa ditanami seperti yang ada di dataran tinggi. Rata-rata dataran rendah ini hanya cocok untuk ditanami pertanian.
pertanian seperti padi, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, ya, sentral-sentral bisnis semua ada di dataran. Jadi perbedaannya jelas, kalau di dataran tinggi itu rata-rata adalah sayur, ya, penanam sayur, terus untuk istirahat, wisata, tempat wisata yang begitu diminati oleh banyak orang karena suhunya yang dingin. Sedangkan di dataran rendah itu rata-rata untuk tempat pariwisata tidak begitu banyak karena rata-rata di dataran rendah ya ini industri, sentra bisnis dan lain sebagainya. Ini bedanya begitu. Nah, terus bagaimana dengan suhunya? Kalau jelas kalau di dataran tinggi itu suhunya dingin, tapi kalau dataran rendah udaranya panas. Dan jangan lupa juga kalau dataran rendah itu biasanya banyak aliran sungai. Kita kalau melihat di sekitar kita, sungai ada berapa banyak sekali. Nah, oleh karena itu anak sekalian, antara dataran tinggi, antara dataran rendah, semua mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Dan perbedaan-perbedaan tersebut itu saling mendukung, saling membutuhkan. Jadi orang dataran tinggi itu butuh ikan untuk dimakan, sedangkan yang di bawah di dataran rendah itu dia juga butuh sayuran. Jadi semua itu saling melengkapi, saling apa namanya itu ya melengkapi, saling mencukupi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah mana yang penting, tapi semua dikatakan penting. Ini contoh. Ini gambar ini jelas. Jadi ini ada dataran rendah, ada juga dataran tinggi. Nah, dataran rendah dan dataran tinggi jelas beda. Suhunya juga beda. Kalau banyak aliran ini adalah termasuk dataran rendah. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang variabel lain sebagai karakteristik wilayah daratan Indonesia itu apa? Suhu tahunan negara Indonesia rata-rata tinggi. Hal ini disebabkan oleh apa? Letak negara dalam garis khatulistiwa. Apa garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa garis ekuator, ya. Jadi, garis ini juga sebenarnya garis yang tidak sebenarnya. Hanya kita mempermudah bahwa Indonesia itu adalah di tengah-tengah garis khatulistiwa. Pengaruh lautan dan sifat kepulauan menjadi salah satu sebab mengapa suhu di Indonesia selalu terjaga tidak sampai melewati suhu ekstrim. Indonesia tercatat sebagai rata-rata memiliki suhu di atas 18 derajat Celcius selama 12 jam setiap hari maupun setiap. Nah, ini nanti akan saya terangkan minggu depan. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.